Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas hukum perikatan yang bertemakan perikatan yang lahir karena undang-undang. Selamat memperhatikan. Perikatan yang lahir karena undang-undang terdapat pada buku ketiga BW, yang dimana perikatan yang lahir karena undang-undang adalah perikatan yang timbul akibat undang-undang yang mengaturnya, dan perikatan yang lahir karena undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Yang maksudnya adalah bahwa dengan dilakukan tingkah laku seseorang, maka undang-undang meletakkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Perikatan yang berasal dari undang-undang juga dapat bersumber dari undang-undang itu saja, dan undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia. Perbuatan dari manusia dapat berupa perbuatan yang sah dan perbuatan yang melawan hukum. Perikatan karena undang-undang saja. Dalam perikatan karena undang-undang ini telah diatur secara tegas dalam undang-undang yang secara otomatis harus dipatuhi, karena apabila terdapat pengingkaran dari ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai manifestasi. Contoh dari perikatan karena undang-undang saja meliputi yang pertama, yaitu kewajiban alimentasi dalam keluarga. Orang tua wajib untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan memberikan pendidikan serta memenuhi kebutuhan anak selama dalam tanggungannya. Sebaliknya, dalam pasal 321 BW dinyatakan bahwa setiap anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya dan para keluarga secara dalam garis ke atas apabila mereka dalam keadaan miskin. Dan kewajiban tersebut dalam pasal 323 BW berlaku berbalik. Contoh yang selanjutnya yaitu perikatan yang timbul dan ditentukan dalam hukum waris. Yang kedua adalah perikatan karena undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia. Perikatan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah perbuatan manusia yang sah menurut hukum. Perbuatan manusia yang sah menurut hukum ini merupakan perikatan yang timbul dari undang-undang atau karena perbuatan orang yang sah menurut hukum. Dalam perbuatan manusia yang sah menurut hukum ini meliputi zakwarneming, pembayaran tanpa hutang, dan juga perikatan alam wajar. Yang pertama adalah zakwarneming atau perwakilan sukarela. Dalam BW sendiri memang tidak diatur secara jelas mengenai perumusan zakwarneming ini. Akan tetapi kita bisa melihatnya dari pasal 1354 BW. Zakwarneming atau perwakilan sukarela merupakan suatu perbuatan yang dimana seseorang secara sukarela tanpa adanya menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain dengan perhitungan dan resiko tersebut. Selanjutnya yaitu ada pembayaran tanpa hutang. Mengenai pembayaran tanpa hutang ini diatur dalam pasal 1359 BW yang ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap pembayaran memungkinkan adanya suatu hutang, apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan maka dapat dituntut kembali. Jadi, siapapun yang membayar utang tanpa adanya utang, dia berhak menuntut kembali apa yang telah dibayarkannya. Dalam hal pembayaran ini meliputi 3 macam, yaitu memberi sesuatu, menerima sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya mengenai perikatan alam atau wajar yang disebut dengan naturlis verbintenis, yakni mengenai perikatan alam atau wajar ini ketentuannya terdapat dalam pasal 1359 ayat 2 yang berbunyi, terhadap perikatan-perikatan bebas yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali, yang mana pasal ini merupakan satu-satunya pasal yang jelas memberikan arti maksud dari perikatan wajar. Selanjutnya mengenai perbuatan manusia yang melawan hukum. Perbuatan manusia yang melawan hukum ini merupakan perbuatan orang yang melawan hukum atau melanggar hukum yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 1365 BW. Perbuatan melanggar hukum ini maksudnya tidak hanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melanggar kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang dapat merugikan orang lain. Unsur-unsur melawan hukum. Yang pertama, perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dan kewajiban hukumnya sendiri. Yang kedua, kesalahan. Kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Dalam syarat objektif harus dapat dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat. Dan secara subjektif kita harus meneliti apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Yang ketiga, kerugian. Kerugian ini merupakan kerugian yang berupa kerugian material ataupun imaterial. Yang keempat, adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Dalam hubungan ini terdapat 2 teori, yaitu condition sine qua non. Yang kedua, adequate verorgeki. Siapa nih yang nandang?
Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh perikatan karena undang-undang akibat perbuatan manusia dan perbuatan manusia itu sah menurut hukum. Pada video tersebut, Dito yang masih berumur 7 tahun sedang bermain bola di lapangan. Karena euforia yang terlalu tinggi, Dito tidak sengaja menendang bola dan mengenai jendela. Siska, pemilik rumah, marah dan segera mengadukan perbuatan Dito kepada orang tuanya. Dikarenakan Dito masih di bawah umur, yang berarti Dito belum cakap dan masih berada di bawah pengampuan orang tuanya, maka berdasarkan pasal 1367 Burgerlijk Wetboek, orang tuanya lah yang mengaitkan dirinya untuk meneruskan dan menyelesaikan permasalahan tersebut atau mengganti rugi jendela yang telah rusak oleh Dito. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salahnya. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore.